Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Faisal. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu berjalannya forum diskusi pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh fasilitator 1 dan 2. Fasilitator 1, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dibuka oleh rekan Adit selaku moderator pada forum diskusi kelompok 5. Selanjutnya yaitu tujuan dari forum diskusi ini, rekan-rekan, kita kelompok 5 mungkin bisa diskusi untuk kegiatan kewirausahaan kita selanjutnya. Nah, untuk diskusi ini, yang pertama yaitu mengenai definisi terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu mengenai definisi wirausaha itu apa? Menjawab, Kak. Ya. Menurut saya berwirausaha itu ketika kita membuat suatu produk kemudian menjualkan produk tersebut ke orang lain. Baik, terima kasih Adian untuk jawabannya. Selanjutnya yaitu mungkin dari pandangan kalian mengenai peran dan karakteristik seorang wirausaha itu seperti apa. Jadi rekan-rekan, mungkin ada yang bisa menjelaskan mengenai perannya tersebut. Terlebih dahulu. Menjawab, mungkin berani mengambil resiko karena sejatinya berwirausaha itu pasti kalau nggak untung ya rugi. Jadi kalau Untuk peran dan karakteristik utama seorang wirausaha itu yang pertama yaitu sebagai inovator, kemudian yang kedua adalah pengambil resiko, dan ketiga ini pemilik visioner, keempat kemampuan memimpin, kelima ketahanan dan kegigihan, kemudian yang terakhir yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua yaitu mengenai alasan apa yang mendorong seseorang itu untuk menjadi seorang wirausaha. Mungkin dari rekan-rekan ada yang memiliki pendapat? Saya mungkin dari motivasi yaitu ada yang dari motivasi internal dan motivasi eksternal, lalu juga dari lingkungan keluarga yang mendukung dan memiliki jiwa kewirausahaan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk berwirausaha. Terus juga ada dari karakteristik individualnya sendiri, yaitu seperti keyakinan diri, toleransi terhadap risiko, dan sikap mandiri yang mempengaruhi keputusan untuk berwirausaha. Lalu juga ada mungkin dari pengetahuan dan keterampilannya juga. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah dijabarkan oleh Dea untuk menjelaskan mengenai alasan hukum yang mendorong seseorang itu untuk berwirausaha. Mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa menjelaskan lagi bagaimana faktor yang dapat mempengaruhi keputusan mereka itu untuk berwirausaha. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada tambahan? sebenarnya belum Pak. Tidak apa-apa Bian, saya sedikit menjelaskan sedikit mengenai pengaruh faktor tersebut dalam keputusan berwirausaha. Mungkin yang pertama yaitu mengenai motivasi dan kepuasan. Kemudian yang kedua yaitu resiko dan penghargaan. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Seperti itu rekan-rekan. Nah, selanjutnya untuk tantangan yang dihadapi oleh seorang wirausaha baik dalam memulai bisnis maupun saat menjalankan itu ada beberapa tantangan rekan-rekan. Mungkin yang pertama yaitu saat memulai bisnis. Yang pertama yaitu mungkin ada pendanaan, persaingan, atau regulasi dan perizinan. Izin bertanya Kak, saya ingin bertanya terkait ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh wirausahawan yang sukses dan apakah karakteristik ini dapat dipelajari dan dikembangkan? Baik, terima kasih Abian atas pertanyaannya, cukup bagus mengenai karakteristik yang dimiliki oleh wirausahawan yang sukses. Mungkin dari jawaban dan pendapat saya sendiri yaitu yang pertama, ciri-ciri seorang wirausahawan yang sukses yaitu yang pertama, inovatif dan kreatif. Kemudian yang kedua, gigih dan pantang menyerah. Ketiga, kemampuan mengambil resiko. Keempat, kemampuan manajemen. Dan terakhir, kemampuan beradaptasi. Dan karakteristik wirausahawan ini yang sukses sebagian besar dapat dipelajari dan dikembangkan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Seperti itu, Amin. Baik, saya melanjutkan dari rekan saya. Tadi kan sudah dibahas mengenai definisi dan lain-lain tentang wirausaha. Yang selanjutnya kita akan membahas pengaruh lingkungan dan budaya dalam wirausaha itu sendiri. Dalam lingkungan dan budaya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan wirausaha itu sendiri. Dari sini, apakah langsung ada pertanyaan atau mau kita bahas dulu? Ada pertanyaan, bagaimana lingkungan dan budaya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan wirausaha? Dan adakah perbedaan antara wirausaha di negara maju dan berkembang? Ya, pertanyaan yang cukup bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menyambung dari yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, lingkungan dan budaya memiliki peran besar dalam membentuk sikap dan tindakan wirausaha. Beberapa faktor penting meliputi norma sosial, akses ke sumber daya, yang ketiga pendidikan dan pelatihan, dan yang keempat dukungan komunitas. Ada beberapa perbedaan antara wirausaha di negara maju dan berkembang. Yang pertama, akses ke modal. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan. Dan yang terakhir, pendidikan dan keterampilan. Begitu.
Dan selanjutnya, lingkungan dan budaya dapat mempengaruhi sikap dan tindakan wirausaha. Kenapa bisa? Lingkungan dan budaya mempengaruhi sikap dan tindakan wirausaha melalui beberapa cara. Yang pertama, norma sosial dan nilai budaya. Yang kedua, dukungan keluarga dan komunitas. Yang ketiga, akses ke sumber daya. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, regulasi dan kebijakan. Nah, dan program atau kebijakan yang dianggap efektif dalam mendukung ekosistem wirausaha itu ada 3. Yaitu yang pertama, program inkubator dan akselerator bisnis menyediakan bimbingan, pelatihan, dan akses ke jaringan profesional untuk startup. Dan yang kedua, pemerintah dan institusi swasta dapat menyediakan dana ventura hibah atau pinjaman dengan bunga rendah untuk wirausaha. Yang ketiga, kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dapat menciptakan program yang mendukung pengembangan wirausaha melalui penyediaan sumber daya, pelatihan, dan jaringan. Begitu. Selanjutnya akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial wirausaha. Jadi gimana, ada pertanyaan? Sebagai seorang karyawan, etika ketika berwirausaha itu seperti apa? Dan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta tanggung jawab wirausaha itu sendiri, gambarannya seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, isu etika dalam berwirausaha mencakup berbagai aspek penting, yaitu yang pertama itu yang paling penting adalah kejujuran. Jadi, banyak kita temui kalau pedagang itu biasanya menggunakan foto dari produk lain, tapi tidak menggunakan produknya sendiri itu. Itu bisa mempengaruhi tanggung jawab antara si wirausaha dengan konsumen. Yang kedua, transparansi, melibatkan keterbukaan tentang kebijakan perusahaan, proses, dan keputusan penting pengusaha yang transparan, memberikan informasi yang jelas dan terbuka tentang bagaimana keputusan diambil dan bagaimana dana dikelola. Ini membangun kepercayaan dengan pelanggan, investor, dan karyawan. Yang ketiga, perlakuan terhadap karyawan. Ini poin pentingnya itu di sini. Menghargai dalam sebuah mobilitas wirausaha itu juga sangat menjadi poin penting dalam mengelola wirausaha itu sendiri. Dan tentang tanggung jawab, pandangan peserta mengenai tanggung jawab sosial wirausaha terhadap masyarakat dan lingkungan itu bersangkut paut dengan 3 poin tadi. Begitu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kiat untuk menjadi wirausaha. Apakah di sini ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya, jadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara untuk menjadi wirausahawan, dan yang kedua itu tantangan apa, tantangan awal bagi seorang calon wirausahawan itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kiat untuk menjadi wirausahawan itu yang pertama, identifikasi dulu ide bisnis yang menjanjikan. Yang kedua, buat rencangan bisnis yang kuat. Yang ketiga, tentukan struktur hukum dan keuangan. Yang keempat, bangun jaringan dan hubungan. Sebuah relasi ini cukup menjadi penumpang penting juga tentang wirausaha. Yang kelima, pelajari keterampilan kunci. Yang keenam, cari mentorship. Yang ketujuh, siapkan modal yang cukup. Yang kedelapan, fokus pada pelanggan. Yang selanjutnya, terus beradaptasi dan berinovasi. Dan yang terakhir, tetap konsisten dan sabar. Dan pertanyaan kedua tadi kan tentang tantangan awal bagi calon wirausaha itu adalah pendanaan pasti, persaingan pasar. Yang ketiga, manajemen waktu. Yang keempat, memahami pelanggan. Yang kelima, regulasi perizinan. Ini sangat urgent sekali. Yang keenam, pengembangan produk atau layanan, berinovasi tadi. Yang ketujuh, kehilangan dan kegagalan. Yang terakhir adalah keseimbangan kehidupan kerja. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan fasilitator yang telah menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil notulensi pada forum diskusi pagi hari ini. Berikut isinya. Yang pertama yaitu definisi wirausaha. Definisi wirausaha merupakan individu yang terlibat dalam kewirausahaan, yaitu orang yang memulai, mengelola, dan mengembangkan usaha atau bisnis. Yang kedua, peran dan karakteristik seorang wirausaha. Yang pertama, inovator, berani mengambil risiko, berpikir visioner, kemampuan memimpin, ketahanan dan kegigihan, serta kemampuan dalam beradaptasi. Yang kedua, motivasi bagi seorang wirausaha. Yang pertama, apa yang mendorong seseorang untuk menjadi seorang wirausaha? Yang pertama, keinginan untuk mandiri, potensi menghasilkan yang lebih tinggi, kepuasan pribadi, kreativitas dan inovasi, fleksibilitas waktu dan tempat, serta keinginan untuk membangun orang lain. Yang kedua, faktor dalam keputusan berwirausaha. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih.